Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fikri dari TIPA 309. Di video ini saya ingin menjelaskan tentang deterministik, yaitu mata kuliah penelitian operasional. Pada pembahasan kali ini, kita akan menjelaskan tentang kereta pos masalah. Baik, kita langsung saja ke pembahasan. Terlebih dahulu persoalan yang akan ingin kita bahas. Jadi pada abad ke-19 ini terjadinya demam emas di California. Lalu di mana negara-negara ini membutuhkan perjalanan dengan beberapa rute alternatif dengan menggunakan stage 4 tahap stage run ini, mereka bisa menuju ke negara impiannya, yaitu bagian G atau California. Kita lanjut saja ke dalam persoalan selanjutnya. Pencari keberuntungan ini adalah orang yang bijaksana yang sangat memperhatikan keselamatannya. Setelah beberapa pemikiran, dia menemukan cara yang agak cerdik untuk menentukan rute teraman. Polis asuransi jiwa ditawarkan kepada penumpang kereta pos. Karena biaya polis untuk mengambil jalan kereta tentu didasarkan pada evaluasi yang cermat terhadap keselamatan perjalanan itu, rute teraman haruslah yang memiliki polis asuransi jiwa total termudah. Biaya untuk kebijakan standar di kereta pos dijalankan dari negara bagian untuk menyatakan J yang akan dilambangkan dengan C adalah sebagai berikut. Jadi di sini dari A ke B itu sama dengan 2. Kita lihat saja di diagramnya. A ke B itu sama dengan 2. A ke C sama dengan 4. Lalu A ke D sama dengan 3. Lalu B ke E. Kita lihat B ke E itu sama dengan 7. Di sini 7. Lalu B ke F. Kita lihat di sini. B ke F itu sama dengan 4. Lalu dari B ke G itu sama dengan 6. Di sini 6. Kita lihat garisnya ini 6 di sini B ke G. Lalu C ke E kita lihat sini 3. Lalu C ke F itu sama dengan 2. C ke F lihat sama dengan 2 di sini. Lalu C ke G sama dengan 4. C ke G sama dengan 4. Lalu kita lihat lagi D ke E. D ke E itu sama dengan 4. D ke E sama dengan 4. Dan kita bisa lihat lagi D ke F itu sama dengan 1. D ke F nih. D ke F itu sama dengan 1. Lalu D ke G itu sama dengan 5 sini. Lalu kita punya rute lagi yaitu E ke H. E ke H itu sama dengan 1. Lalu E ke I sama dengan E ke I sama dengan 4. Lalu F ke H sama dengan 6. Lalu F ke I sama dengan 3. Dan G ke H 3. G ke H itu sama dengan 3. Dan G ke I itu sama dengan 3. Lalu H ke J kita lihat di sini yaitu 4. Dan I ke J sama dengan 4. Nah, begitu pengaplikasiannya tabel terhadap diagram yang ada. Mungkin bisa saya kopikan biar terlihat lebih jelas dari penjelasan di samping. Bisa menghasilkan diagram yang ada di samping ini. Nah. Hasilnya ini. Lalu kita masuk ke memecahkan permasalahan. Baik, kita lanjut ke pemecahan masalah dalam kasus kereta pos ini. Jadi di sini kita diharapkan mencari rute dan kos yang sangat optimal. Untuk pengaplikasian di sini, ini misalkan sebuah BF
ke arah J itu dengan total biaya. Mungkin aplikasinya sudah saya buatkan di sini. Jadi di sini dari BF ke H itu, ke J itu sama dengan 13. Dan itu sangatlah mahal ongkos biayanya. Lalu yang BFIJ itu, BFIJ itu 4 tambah 3, 7, 7 tambah 4, 11. Dan di sini nilai DFHJ itu lebih murah, yaitu 13, yaitu lebih murah itu 7 tambah 3, 10. Dan DFIJ itu juga lebih murah, itu 1 tambah 3, yaitu 4, 4 tambah 4, 8 kali J. Jadi pengaplikasiannya kita cari harus menemukan yang paling optimal dalam masalah pos ini. Lalu untuk masalah kereta pos, kita mulai dengan masalah yang terkecil dan kita harus mengambil keberuntungannya dalam sebuah perjalanan. Dan tujuan akhir kita yaitu keadaan kota J. Pada setiap iterasi berikutnya, masalah diperbesar dengan menambah satu jumlah tahapan yang tersisa untuk menyelesaikan perjalanan. Di mana kita harus mencari solusi optimal, harus pergi selanjutnya dari setiap keadaan mungkin dapat ditemukan dengan secara relatif yang diperoleh dari iterasi sebelumnya. Berikut rincian yang terlibat dalam penerapan pendekatan ini. Di sini ada biaya variabel yaitu N1, 2, 3, 4, di mana ada 4 tahap. Lalu di sini kita mempunyai jalur, yaitu jalur kereta pos KN. Dan A itu sama dengan X1, X2, X3, X4, di mana X4 itu sama dengan J, lalu X1 itu sama dengan A. Lalu di sini kita membiarkan Fn S, Xn menjadi total biaya kebijakan seluruh terbaik yang tersisa, mengingat bahwa mencari keberuntungan dalam keadaan S. Siap untuk memulai tahap N dan memilih Xn sebagai tujuan langsung. Jadi maksud yang ada di sini yaitu Sn itu merupakan kota asal pada tahap N dan Xn itu kota yang harus ditempuh atau yang ingin dituju. Dan tahap 4 ini yaitu Sn plus 1, di mana kita menambahkan 1, yaitu status pada tahap 4 adalah pilihan pada tahap 3. Kita lanjut. Lalu di sini kita mempunyai nilai Xn, menunjukkan nilai apapun Xn belum tentu unik, yang meminimalkan Fn S Xn dan biarkan Fn dikali S adalah nilai minimum dari Fn S Xn. Jadi kita dapat peroleh di sini nilai Fn kali Xn, yaitu mencari nilai minimum Fn Sn Xn sama dengan Fn Sn kali N, dengan Fn Sn kali N adalah biaya sekarang, yaitu biaya langsung sekarang pada tahap N, ditambah biaya minimum tahap N plus 1, dan tahap selanjutnya adalah Fn Sn kali N sama dengan Cs kali Xn, Fn plus 1 kali Xn. Jadi itu merupakan cost pada setiap pilihan CS Xn ini. Cost pada setiap pilihan untuk perjalanan, yaitu fungsi kontribusi pada tahap N-nya yang di sini. Lalu kita lanjut ke pembahasan. Di sini kita memiliki 4 jalur tahap, dari tahap 4, tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, sehingga nilai N-nya ada 4 di sini. Kita lanjut.